Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-61, halaman 273. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau, dan jikalau sekiranya yu'akhidullah, Allah menghukum atau menimpakan azab kepada manusia bizulmihim, lantaran sebab kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada yang tertinggal di atas permukaan bumi ini satu makhluk hidup pun yang meletak. Walakin, tetapi yuakhir, Allah mengakhirkan kepada mereka ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Fa idza jaa, apabila datang ajaluhum, batas waktu mereka tu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, Allah tidak akan menunda sedikit pun juga dan tidak pula memajukan. Nah, mari kita pahami intinya ayat itulah. Kalaulah Allah ingin menghikap, ingin menghukum, menimpakan azab lantaran salah-salah dan dosa-dosa kita di dunia, maka tidak ada orang yang tersisa tinggal hidup di dunia, satu pun juga, termasuk hewan-hewan dan makhluk apapun. Tetapi Allah tidak menghukum, tidak mendatangkan sanksi atau ikab lantaran semua kesalahan manusia. Kalau seandainya setiap manusia yang bersalah langsung dihukum, yang berdosa langsung dihukum, yang durhaka langsung dihukum, berbuat zalim langsung dihukum, maka jawapannya ma taraka, tidak ada yang tertinggal, yang tersisa satu makhluk hidup pun di atas bumi ini. Tetapi Allah menunda, memberi peluang, memberi kesempatan sampai batas waktu tertentu. Sampai di batas waktu tertentu itu, jika juga tidak manusia itu insaf dan sadar dari kesalahannya, baru diberinya hukuman, karena telah diberi peluang dan kesempatan. Awak contohnya, kan ada dosa kesalahan awak satu hari, kan tidak langsung kita dihukum, diberi sanksi, bahkan terkesan dibiarkan oleh Allah. Dan betapa banyak orang yang membuat dosa-dosa, membuat pelanggaran-pelanggaran, buat maksiat, buat kezaliman, tapi tidak disentuh, tidak diapa-apakan. Tidak disentuh, tidak ada papankan itu sampai batas waktu tertentu. Sebab kalau setiap orang yang bersalah langsung dihukum, jadilahnya masyarakat. Masyarakat tidak ada yang tertinggal di atas bumi ini satu pun binatang atau manusia yang berjalan, min dabbah. Kau salah satu nikmat Allah, diberinya kesempatan, diberinya peluang, diberinya waktu. Sepanjang Allah beri waktu, diberi peluang, kesempatan itu, pakai dan pergunakanlah untuk tobat, untuk minta ampun kepada Allah, agar diampunkan Allah. Banyak-banyak Allah memaafkan orang supaya kita pun dimaafkan Allah. Sampai waktunya tidak jauh baru. Kalau tiba nanti fa idza jaa ajalum, datang ajal mereka, datang batas waktu yang telah tetap itu, mereka masih tetap juga berbuat dosa-dosa, baru datang hukumannya, sanksinya, tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Jadi intinya, yang patut sekali kita syukuri, bahwa Allah tidak langsung memberikan sanksi, hukuman, azab lantaran kita berdosa. Dibiarkan. Berapa lamanya Allah biarkan, Allah yang tahu. Sampai batas waktu Allah biarkan, mereka tidak juga sadar insaf dan tidak menghentikan perbuatan salah dan dosa itu, baru diberikan sanksi. Allah yang seperti itu namanya Halim. Ha lam yamim Halim. Bersabar, tidak terburu-buru memberikan sanksi walaupun Allah mampu. Jadi salah satu nama Allah itu Halim. Orang terjemahkan Halim itu Maha menyantuni, Maha penyantun, Halim. Kesantunan namanya Hilmun. Karena Allah juga memberi nama dirinya dengan Halim, yang tidak tergesa, yang tidak terburu mendatangkan sanksi, walaupun orang itu sudah patut dikasih sanksi. Seperti di negara Nasabala, banyak perangai itu, tapi tidak juga dihukum. Masalah menghukum, masalah menyiksa, masalah mendatangkan sanksi itu urusan Allah, tidak urusan kita.
Cuman tidak semua orang yang faham. Termasuk kita kaum muslimin, bahwa Allah mempunyai sifat hilmun sabar. Sehingga keluarlah ucapan kita, bahawa muka Allah pabianyu pajak aku ini. Kali tahu pajak itu nak? Pabianyu pajak Allah itu, mangku kerajaannya. Ini masalahnya ya Allah nak jawab. Allah bisa saja menghukumnya. Kalau semua yang bersalah langsung Allah hukum, tidak ada yang duit menghukumi boleh. Sebab kita tidak ada yang tidak bersalah. Di situ kita perlu mengenal nama Allah. Oh, rupanya Allah akan menunda. Allah beri waktu. Allah beri peluang. Dan Allah tetap bersabar menunggu mereka untuk tobat. Kalau tidak, baru ditokok. Baru ditakkan sanksinya. Aku ayatnya. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang suka pula memaafkan dan suka mengampuni kesalahan orang. Dan kita berdoa kepada Allah agar kesalahan dan dosa-dosa kita dihabiskan oleh amin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.